Jadi apa kira-kira yang mau ditawarin dari paslon kita itu ya kan dua paslon ini untuk anak muda? Bagaimana dia paham betul atau dia betul-betul merepresentasikan keinginan anak muda? Artinya dari poin yang kita bahas pertama tadi, kalau dia sendiri udah kaum baby blues, apa namanya tadi? Baby boomers. Si beliau mungkin dari 002 lah saya bilang. Iya. Si beliau lah. Si beliau atau si Anu lah gitu Bang. Iya, si Anu. Ketika ditanya, Pak, piye lah, aku kan ban serap. Coba abang-abang sebutkan beberapa rekam jejak dari masing-masing calon bupati gitu. Inilah narasi yang sesat. Mungkin bisa digambarkan ya kan, calon bupati dan calon wakil bupati sosok seperti pemimpin siapa sih gitu. Inilah dia host kece kita, Davi dan Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PodX Podcast Extra FM everybody. Ya, pada episode kali ini kami berdua kembali dipertemukan setelah beberapa episode kemarin ya kan, rekan saya Bro Dian yang mungkin sibuk ya. Sibuk ya? Ya Bang, lagi tiarap untuk politik aja singkel nih Bang. Oke, lagi apa nih kesibukan? Ya sekarang kebetulan lagi lanjut kuliah Bang. Oke, Di Medan Bang ya, cakep deh ya. Betul. Ya. Lanjut S2 ya? S2 Bang. Lanjut S2. Ya kebetulan. Berarti episode kali ini spesial. Spesial Bang, karena kita bahas tentang anak muda, jadi ada moral sebagai anak muda Bang ya, untuk turun gunung, sama-sama membersamai diskusi ini Bang. Oke, apalagi keren, anak muda ya. nih Bang ya. Oh jadi ini mau bahas anak muda ya? Anak muda nih ya? Bang. Oke. Tapi sebelum itu ini Bang, kita bahas dulu isu terhangat pekan ini Bang. Pekan ini ya, Iya. isu terhangat ya. Yang paling hangat. Ijazah. Oke. Kenapa nih dengan ijazah? Iya. Ijazah siapa nih? Ya beberapa hari ini kan lagi riuh nih Bang, masalah ijazah yang katanya perlu di cross check kembali. Nah, namun ini Bang, berita endingnya gimana Bang? Oke, belakangan ya terkait dengan ijazah tuh ya. Iya. Karena kan salah satu paslon kita langsung aja sebut ya kan, Pak Abdul Musrik itu menggunakan surat keterangan ya, Iya. mengganti ijazah yang ijazahnya hilang, tercecer ya. Dan itu sebenarnya terjadi sudah 5 tahun lalu gitu ya. 5 tahun lalu waktu beliau mencalon dan terpilih begitu ya. Itu juga sebenarnya udah hilang pada waktu itu ya kan. Jadi pakailah surat pengganti. Masuk tanggapan masyarakat begitu ya. Jadi belakangan sih Panwasli sudah menyatakan kalau tidak ada pelanggaran. Berarti udah aman di situ Bang ya. Hal ini ya. Artinya ya sudah selesai gitu ya. Terlepas dari apakah pelapor ini tidak puas atau bagaimana begitu ya. Ya kita tidak tahu gitu ya. Nanti kita update juga nih untuk info selanjutnya begitu ya. Oke, itu satu. Yang kedua ini kan udah masuk masa kampanye. Udah Bang, dan ya ini semakin hangat terus Bang ya. Para pasangan sudah mulai masuk dari kecamatan, dari desa ke desa Bang kan. Ya kita terus akan melihat kerumunan masyarakat yang sangat ramai. Kampanye ya. Kampanye. Tebar janji-janji. Iya, sesuai dengan tema kita hari ini Bang. Kita bakal bahas yang manis-manis Yang manis-manis Bang. Yang manis-manis Tapi ya. bukan gula tadi Bang. Bukan gula ya. Tapi janji manis gitu ya. Oke deh ya. Dan ya, narasumbernya juga anak muda. Anak muda Bang. Anak muda ya. Energik ini Bang, seru nih Bang. Luar biasa. Tapi sebenarnya udah nggak asing lagi di bintang, karena mereka ini juga udah beberapa kali nongol di bintang tamunya kita gitu kan. Tapi berbeda kapasitas dan juga nuansanya ini beda nih Bang. Oke. Kita akan lihat nih gimana nih perdebatan kali ini Bang. Oke. Langsung aja kita panggilkan untuk anak muda dari paslon sahabat ya kan. Silahkan ada Bang Abdul Brutu. Ya. Mana nih? Iya, saya. Siap Bang. Oke, alhamdulillah. Siap. Oke, untuk bintang tamu kedua kita, anak muda dari paslon 2, ada Bobi Rizky Darmawan. Siap. Siap. Oke, silakan. Aduh. Oke.
Semangat kita Bang ya. Iya ya. Harus semangat. Harus Kita semangat. Anak muda nih. Dari wajah-wajahnya begitu Iya. ceria, begitu Ceria. ya kan. Ya harus. Kita kan khususnya di tim sahabat kita menggambarkan persahabatan. Jadi kita harus kedatangan kita di Extra FM ini juga kena bersahabat gitu. Namanya udah gak sabar lagi. Memang kita sebagai host cukup waspada nih Bang ya. Langsung cup ya. Betul. Yang pastinya ya kita bakal ngobrolin mengenai anak muda. Anak muda. Ya, apa yang dibawa sama paslon nih Iya. khususnya untuk anak muda ya, makanya kita juga panggilnya narasumbernya anak muda Iya. yang ada di dalam tim sukses ya, yang berkecimpung langsung. Mungkin mereka juga bagian dari yang menyusun Iya. visi misi dan program ya Iya, ya, untuk alhamdulillah. anak muda gitu ya. Dan ya mungkin saya mau tampilkan Tampilkan data lebih nih, Bang. dulu nih ada data dari KIP Aceh Singkil mengenai jumlah pemilih kita. Iya. Di layar sudah Sudah, kelihatan. Hmm. Jadi jumlah pemilih kita itu sekitar 88.109 pemilih. Ini udah dibagi nih. Iya. Gen Z ya kan itu sekitar 25.892 pemilih. Oh, banyak Itu Gen banget. Z. Gen Y ya itu 33.241. Gen Y ini milenial Bang ya, Milenial kalau bahasa umumnya ya, milenial. Kemudian ada Gen X 20.693, baby boomers ada 7.558, kemudian Pre-boomers. boomers ya 725. Jadi kalau digabungkan Gen Z sama Gen Y ini milenialnya, kalau Gen Z ini mungkin lebih ke pemilih pemula begitu Iya. ya. Jadi sekitar 50.000 lebih. 50.000 lebih. Hampir setengah. Lebih setengah Bang. Lebih setengah setengah, Bang. lebih setengah. Bahkan Ya, kita hampir- hitung itu 60%, 60-an persen, 62%. 62%. Iya. 62% Wow. pemilihnya tuh pemula. Jadi apa kira-kira yang mau ditawarin dari paslon kita itu ya kan dua paslon ini untuk anak muda. Oke, saya mau mulai dari Bobby dulu boleh? Nomor 1 dulu. Oke, siap. Sesuai nomor dulu ya. Oke, Setiap pemula itu harus dari nomor satu dulu. Dan pemenangnya juga cuma satu. Satu. Tapi rata-rata Iya, kalau iya. kita bicara hari ini khususnya di Indonesia, Iya. pemenangnya itu nomor 2. Itu bisa Pak, itu fakta. Itu fakta. Mantap kali berbalas pantunnya nih Bang ya. Gubernur kita pun hari ini yang potensial menang itu nomor 2. Dan insya Allah bupati kita khususnya hari ini Aceh Singkil ya nomor 2. Bukti daripada ini Gen Z dan Gen X ini kan jelas bahwa saya representasi dari anak muda itu ada di nomor 2. Iya. Kita kasih lu kesempatan ke nomor 1 lu nih. Tapi ini udah masuk ya? Udah, masuk aja. Silakan. Terima kasih Extra FM, Bung Dapi, juga sahabat saya Dian. Ya. Jadi terkait dengan tim sahabat, kebetulan setelah kita rembuh tadi malam itu, udahlah Bang Abdul Brutu yang akan kita kita kirim ke podcastnya Extra FM. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, kalau sahabat ini sih di mana-mana juga bersahabat. Masyarakat itu telah paham dengan di mana kita bersahabat. Nah, terkait dengan anak muda, apa sih sebenarnya kapasitas ataupun tim sahabat itu sehingga anak-anak muda yang sekarang dibalik keglamoran, karena saya bilang glamor Pak Oyon dalam artian bukan glamor yang lain, enggak. Kita mencoba menampilkan bagaimana sosok Pak Oyon, Pak Hamzah. Oke, kita aku kedua pasang ini antara Pak Oyon dan Pak Hamzah merupakan sosok yang kita akui berpengalaman, artinya senior-senior kita. Nah, kenapa anak muda hadir untuk mendampingi Pak Oyon dan pasangan Oyon Hamzah? Ya kita menganggap kemampuan secara kemampuan secara kepemimpinan, pengalaman, kemudian bagaimana sosok Pak Oyon dan Pak Hamzah ini kolaborasinya luar biasa. Ya, dan hari ini anak muda milenial itu diberikan ruang untuk mendampingi Pak Oyon dan Pak Hamzah. Kenapa? Kita tergabung di dalam sahabat muda, ada tim-tim kita Wanhar, ada tim kita Pak Rijal dan teman-teman semua, teman-teman yang tergabung dalam sahabat muda, termasuk juga Rahmat Hidayat Munandar yang hari ini belum bisa hadir karena ada kegiatan-kegiatan lain di sana. Nah,
terkait dengan anak muda, kenapa? Ini pasti pertanyaannya nanti walaupun belum sampai ke sini Bang Dapi ya. Ya harapan kita itu ke depan pendampingan kita ataupun kepercayaan yang diberikan oleh tim sahabat kepada kita sebagai konseptor, kemudian bagaimana kita menyajikan bagaimana sebenarnya Pak Oyon dan Pak Hamzah ini baik kita di media sosial maupun di lapangan gitu. Harapan kita itu ya representatif anak muda di tim Pak Oyon itu ya kita keterlibatan kita secara langsung untuk menyampaikan pesan-pesan anak muda terhadap sahabat-sahabat yang sekarang ini bergabung di timnya Pak Oyon Hamzah gitu. Oke. Dari Bobby melihat data tadi, Bob. Apa yang tergambar tadi? Begitu banyaknya ya pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya itu dari anak muda. Sebenarnya sebelum kita jauh membahas tentang anak muda, saya sebenarnya di sini ingin memantaskan diri dulu. Oke. Apakah hari ini saya diundang sebagai politisi Gerindra? Saya rasa kalau saya diundang sebagai politisi Gerindra, bukan Bang Abdul kalau saya bicara. Satu. Itu yang pertama. Posisi itu. Yang kedua, kalau saya diundang hari ini sebagai juru bicara Duha. Karena posisi saya juga hari ini sebagai positioning saya di struktur 2 itu ya juru bicara. Oh, di tim ses. Dan saya sebagai ketua Jurkam. Oke. Masih muda, Bung. Umur belum mendekati 30. Oke. Masih di bawah 30 saya. Nah, itu masih Gen Z itu ya. Dan saya rasa ketika saya diminta untuk sebagai juru bicara, saya rasa juga belum cocok ini saya berdebat dengan Bang Abdul ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, artinya kalau saya melihat representasi daripada kaum muda ini, kita tidak bisa kita berbicara hari ini. Oh, kami nggak mungkin itu terjadi karena nggak ada perwakilan kita di tanda kutip di calon yang didukung itu. Nah, bagaimana dia paham betul atau dia betul-betul merepresentasikan keinginan anak muda, artinya dari poin yang kita bahas pertama tadi, kalau dia sendiri udah kaum baby blues, apa namanya tadi? Baby boomers. Umurnya udah 75 ke atas, artinya secara kenegaraan, negara sudah memberikan dia ini udahlah, pensiun lah. Berikanlah poros ini kepada anak muda. Kan gitu. Nah, itu mungkin. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kita di Duha hari ini punya slogan pemimpin yang merakyat, pemimpin yang milenial. Itu jelas, pemimpin yang merakyat, pemimpin yang milenial. Ada milenialnya di situ, Bung. Kita bersahabat katanya. Ya, mana sahabatnya yang milenial? Apakah sahabat itu hanya direpresentasikan Bang Abdul, dan kawan-kawan yang lain? Dan hari ini perlu kita ketahui, struktur di kabupaten itu hampir 70% anak muda isinya. Yang pertama, ada Bang Khairul sebagai sekretaris kabupaten. Nah, itu bisa saya jawab. Yang kedua, ada saya sebagai jubir. Ada KAD sebagai bendahara, ada Bung Ramli sebagai bendahara, ada Bung Doni di situ sebagai koordinator Dapil 1, ada Rizky. Anak muda hari ini yang kita tonjolkan. Bukan kita berepresentasi anak muda mana yang mudanya kan gitu. Nah, saya begitu, mungkin itu. Kalau kita dari Duha hari ini jelas perjuangan kita ada dan wakil kita juga hari ini Al Hidayat. Itu bentuk dari representasi anak muda. Memang dari keempatnya ini Pak Dayat yang paling muda ya. Dari Bang Abdul nih, ya kan. Oh, ini memang representasi nih kalau dari penyampaian Abang Bobby tadi ya kan. Wakilnya anak muda. Nah, ini dari paslon 01 sendiri nih mungkin ada tanggapan nih. Jadi saya cukup melihat semangat muda dari sahabat saya Bobby. Dengan tiga poin yang disampaikan oleh sahabat saya Bobby, saya sebenarnya lebih ke kita cukup bermain di balik layar. Kenapa kita bermain di balik layar?
kita itu anak muda itu nggak mesti tampil di depan, akan tetapi kita ini posisi kita sebagai konseptor, kita itu sebagai kreator, kita itu inspirator. Kenapa? Kenapa? Kita itu diberikan ruang oleh calon kita. Nah, untuk mengelola bagaimana dengan data, bagaimana dengan kita buat konten. Sekarang itu kita tidak perlu, saya milenial. Mohon maaf, bicara milenial kita sudah dari 2019, 2020 kita udah menyampaikan, bahkan saya sendiri inisiator dari Rumah Milenial. Dan pada hari ini, salah satu yang kita teropong untuk calon pemimpin milenial, salah satunya dukungan dari sahabat saya Bobby. Siapa itu yang untuk 02. Nah, ketika kita lihat yang kita harapkan kemarin sebenarnya, yang kita harapkan itu yang 02 ini jadi harus di nomor 1. Nah, kenapa beliau ini menjadi ini mohon maaf Bobby ya, sahabat saya Bobby. Kenapa hari ini mohon maaf ketika ada ban yang bocor atau hancur, ini ada ban serap. Jadi itu yang mesti kita pahami. Nah, ketika berbicara anak muda itu harus tampil, saya menganggap teropongan saya tentang yang 02 ini ya karena itu tadi. Artinya mohon maaf saya bilang kena ada ban serap gitu. Bukan kena Dan ketika hari ini kita berbicara masalah anak muda, ya mungkin Rumah Milenial itu adalah bentukan saya sama sahabat saya Setianto. Itu jadi ini kita berbicara permasalahan anak muda. Nah, kenapa seperti yang sampaikan tadi ya kita harus berbicara anak muda itu representatifnya itu bukan harus bergerak, kami ini milenial, kami ini ya kita harus lihat dulu bagaimana konsep yang kita tawarkan untuk pasangan yang akan kita dukung. Saya rasa itu aja. Berarti anak mudanya di 01 di balik layar. Di balik layar semua, bukan sebagai pemain. Anak muda nggak perlu ke depan jadi konseptor di balik layar. Dan diharapkan pun 02 itu sebenarnya bukan anak muda di 02-nya. Betul. Tetapi di Bupati, yang gimana tanggapan Bang Bobby? Saya rasa ya, ini kita bicara orang yang terpelajar. Artinya, inilah narasi yang sesat. Kenapa saya sampaikan? Kita begini. Kita jangan lupa dengan sejarah. Tahun 96 tahun yang lalu berkumpullah anak-anak muda dari seluruh Nusantara. Berkumpul untuk mendeklarasikan diri bahwa untuk kemerdekaan hanya ada satu tujuan, yaitu persatuan. Maka lahirlah Sumpah Pemuda. Di mana itu pemain di belakang? Sumpah Pemuda ini adalah cikal bakal terbentuknya negeri ini. Itu satu. Tahun 45, Perdana Menteri pertama, Bung Syahrir, umurnya 35 tahun, Bung. Mana konseptor di belakang? Enggak. Kita hari ini jangan bicara off the record. Tidak. Muncullah hari ini karena kita ingin revolusi generasi. Kita bicarakan Rumah Milenial. Ini yang keliru saya rasa. Kenapa? Karena kita sudah berikan wacana ini untuk revolusi generasi. Kita melihat milenial. Tapi ke hari ini, detik ini, milenial di 02, 01 itu di belakang semua. Kapan kita mau mengambil jalan tengah untuk maju ke depan? Toh ketika kita ingin merepresentasikan diri kita sebagai kami anak muda, ingin merubah negeri ini. Bagaimana caranya kalau kita di belakang? Itu. Itu. Bapak almarhum Bapak dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, umurnya di bawah 39 tahun. Dia sudah menjabat sebagai Menteri Keuangan. Pak Prabowo belum dilantik. Belum presiden. Begini, artinya presiden terpilih. Terpilih itu sudah pasti. Tanda kutip. Itu fakta. Sampai hari Artinya begini. Kita bicara hari ini, jangan anak muda ini jangan dibutakan sejarahnya. Jangan dibutakan sejarahnya. Kita konseptor. Ya kita konseptor. Kami yang menyusun visi dan misi hari ini di 02 itu, dan kami langsung yang berkoordinasi dengan Bapeda. Dan cuman 02 yang berkoordinasi dengan Bapeda. Itu bukti, fakta itu. Nah, jadi jangan kita seolah-olah kami hari ini, kami juga ingin bicara hari ini. Kami dimunculkan karena betul Pak Dul Mursid itu paham betul dengan pemikiran Pak Prabowo. Hanya dia yang mampu dan berkeinginan memberikan fondasi dasar dan jalan tengah untuk anak muda untuk memimpin negeri ini. Itu yang harus saya sampaikan hari ini.
Mungkin kita udah mulai panas nih Bang Sam nih, Bang Dapi nih udah mulai panas nih. Bang. Kita dinginkan dulu, Bang. Iya, dinginkan. Ini dia. Kita ada barista kita nih. Ya, oke silakan. Silakan, Pina. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngantar kopi dulu. Iya. Ini asisten Badak ya? Iya. Oke. Ini kopi spesial untuk orang yang spesial. Iya, makasih Pina. Oke. kok ada air putih nih. Ceria kali kamu sore ini. Ya, manis sekali tuh senyumnya tuh ya. Karena bintang tamu anak muda semua. Tahu aja ya. Ini break ya? Enggak, belum break ini. Oke, jadi buat abang-abang ini kabarnya gimana dulu, sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Oke. Jadi ini ada sedikit ada titipan pertanyaan dari netizen nih buatnya abang-abang gitu ya. Sebentar, saya bacain dulu. Iya. Oke, jadi pertanyaannya, coba abang-abang sebutkan beberapa rekam jejak dari masing-masing calon bupati gitu. Oke, rekam jejak. Bupati sama wakilnya enggak? Ini 01 dulu ya. Oke, calon bupati aja deh dulu ya, yang dominan gitu. Oke, itu aja pertanyaannya, saya permisi ya. Makasih Pina. Thank you, Vin. Makasih. Oke. Mungkin diminum dulu, Bang. Udah terlalu ya, minum dulu. Minum dulu ya. Minum dulu. Oke. Jadi untuk pendengar ya, untuk Ekstra Mania ya juga bisa memberikan pertanyaan ya. Ada souvenir menarik ya. 2 penanya yang akan terpilih ya. Nanti akan saya bacakan pertanyaannya, tapi nanti setelah mungkin dari narasumber ini sudah rekam jejak aja ya. Padahal sebenarnya saya mau tanya dulu nih, nanya apa programnya untuk anak muda. Ya, betul. Itu dulu nih ya. Bang Abdul, silakan. Ini Program anak muda dari program. sebelum menjawab pertanyaan Pina. Sebelum si Pina ya. Iya. Baik. Makasih. Jadi Bang Dapi memang langsung ke konteks yang seharusnya kita bicarakan Iya, pada hari ini. betul. Dalam konteks program yang akan bermanfaat untuk anak muda khususnya di Aceh Singkil. Kan gitu Bang Dapi apanya ya. Iya. Yang jelasnya gini. Kita yang pertama dulu kita diberikan ruang untuk anak-anak muda di Aceh Singkil yang aktif di termasuk ekonomi kreatif. Artinya pembinaan ataupun melihat potensi-potensi anak muda yang kreatif di bidang seni, baik itu di bidang budaya ataupun ada teman-teman kita kemarin tuh di kebetulan, nah ini sekalian saya tambahkan ya. Sampai hari ini pasangan sahabat, walaupun kata tim sebelah yang katanya sudah memiliki usia senior gitu, akan tetapi sampai hari ini pasangan Pak Oyon dan Pak Hamzah saya ikut selalu sudah mengunjungi dari 116 desa itu 85 desa yang sudah kita kunjungi. Gitu. Artinya 85% desa yang kita kunjungi itu selalu kita lihat apa potensinya, termasuk ini tadi untuk anak muda. Kemudian pengembangan bakat dan potensi anak muda. Kemudian untuk sumber daya manusia, ini kita berusaha nanti, ini salah satu program kita itu untuk BLK Aceh Singkil nanti akan menampung ataupun memberikan pelatihan untuk anak muda sesuai dengan skill, sesuai dengan kemampuan anak-anak muda yang sekarang kita lihat. Satu lagi nih, terkait dengan hasil karya, hasil produksi, dalam hal ini pemasaran. Terkadang kita untuk khususnya Aceh Singkil, anak-anak muda kita Aceh Singkil ini, misalnya ada kemarin kita lihat di Danau Bungara, Kota Baharu, kita lihat ada anak muda yang pandai itu buat gitar. Jadi itu suatu hasil karya yang luar biasa. Nah, artinya ini akan kita tampung ataupun kita buat wadah, kita berikan pelatihan sehingga karya-karya anak muda, karya-karya masyarakat Aceh Singkil khususnya ini saya lihat dari data 62% anak-anak muda dari DPT ya. Artinya ini merupakan demografi yang cukup menarik untuk kita kembangkan di Aceh Singkil. Kenapa ya? Inilah peran kita di tim sahabat itu sebagai perpanjangan tangan dari tim sahabat. Nah,
kemudian ada satu lagi, ini anak muda ini harus bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Itu. Jadi kalau di tahun 90-an masyarakat ataupun warga kita selalu berbondong-bondong untuk CPNS. Pada hari ini generasi milenial kita ini, generasi sahabat muda kita ini kita nggak perlu lagi untuk cari kerja, kita nggak usah perlu lagi berebut untuk panggung sebagai CPNS, P3K, enggak, itu bukan anak-anak muda sekarang. Kita harus bisa menciptakan lapangan kerja, menciptakan peluang-peluang kerja. Sekarang konten kreator bisa menghasilkan, kemudian seni-seni yang lain. Jadi saya rasa untuk anak-anak muda sesuai dengan penyampaian dari sahabat, representatif dari sahabat itu, ya kita anak-anak muda, ayo bergabung untuk tim. Insya Allah ada rembuk sahabat muda Aceh Singkil yang insya Allah kita lakukan dalam 10 hari ke depan. Kita mengundang 500-an anak muda Aceh Singkil, kita akan gebrak. Nah, panggung di Aceh Singkil nanti ya tempatnya sedang kita siapkan. Nah, ini artinya apa? Kita bukan stagnan dengan kami anak muda. Mohon maaf. Kalau bicara anak muda dari ini lingkaran kita yang sekarang di balik layar timnya sahabat. Alhamdulillah kita anak muda semua. Ada sahabat kita yang fotografer, videografi, editing, desain apa segala macam. Ini kita berdayakan semua. Artinya apa? Dalam kapasitas kita di tim sahabat ini, anak-anak muda, bahkan mungkin ada Bang Dapi dengar ataupun video di latar rumah. Langsung Pak Haji Wahidin menyampaikan, Pak Oyon, ini tampung anak-anak muda. Nah, gimana perkembangan lihat Pak Oyon sekarang berubah? Gimana kita mengkonsep? Gimana kita penyampaian? Gimana Pak Oyon dan Pak Hamzah itu menerima masukan-masukan? Saya rasa itu cukup membantu Pak Oyon dan Pak Hamzah dalam kapasitas kita sebagai tim kreator dan tim pemenangan Pak Oyon Hamzah. Peningkatan ekonomi kreatif. Peningkatan ekonomi kreatif. Tim Duha ini gimana nih untuk program-program muda-muda? Apa nih yang bisa dilakukan dari tim Duha nih? Saya rasa kita bicara hari ini khususnya, ya artinya begini, 2 kandidat ini, kedua-duanya ini putra terbaik Kabupaten Aceh Singkil. Itu harus kita sepakati dulu. Yang kedua, perjuangan anak muda ini kita tidak bisa ucapan mulut, ya kan? Artinya begini, begitu, begini, begitu. Saya rasa tidak seperti itu. Kita punya substansi hari ini yang mengikat bahwasanya anak muda itu memang ketika paslon ini, khususnya ketika paslon nomor urut 2 itu menang misalnya, saya rasa ada program yang memang betul-betul tertulis, terikat di dalam visi dan misi. Kita bicara hari ini pengembangan ini, pengembangan itu, pengembangan ini, pengembangan itu, tapi tidak diberikan narasi itu. Ketika kita menang, yang dibawa ke Bapeda itu ya visi misi kita. Itu harus dipahami. Visi misi ini yang diberikan kepada kepada KIP, itulah yang akan dibawa sebagai rujukan untuk kepemimpinan 5 tahun ke depan. Makanya saya juga ingin bertanya ini, di mana letak dalam visi misi yang disampaikan paslon nomor 1 ini yang keberpihakannya terhadap anak muda, poin berapa dia? Itu 1. Yang kedua, khususnya kita di Duha ada 5 misi. Nggak mungkin saya sebutkan semua ini, karena panjang. 5 misi, 10 program Aceh Singkil Mende, ya kan? 15 program strategis. Nah, 10 program Aceh Singkil Mende ini ada tertuang di dalam itu. Life skill anak muda. Itu jelas. Kenapa hari ini? Ini kenapa saya bawa ini? Ini visi-visi Pak Oyon ini. Ini saya baca ini. Saya pahami betul. Saya baca betul di mana perjuangan hari ini yang khususnya perjuangan itu berkeberpihakan kepada anak muda.
Nanti saya share lah sama Mas. Okay. Dan satu terakhir agar tidak lab skill, kita ada lab skill itu penjabarannya banyak. Habis itu ada pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang hari ini. Kita tahu pondasi dasar negeri ini itu adalah mahasiswa. Mereka adalah agent di luar sana, sehingga ketika mereka diberikan stimulan untuk mereka sekolah, maka semangat itu akan begitu membara ketika mereka di daerah. Karena saya juga mantan ketua mahasiswa di tahun 2022 dan sampai 2020 sampai 2023. Jadi yang ingin kita sampaikan hari ini bahwa ayolah, Bung, sadarkanlah diri kita ini. Jangan kita bernarasi itu seolah-olah ini ada. Ini udah saya baca ini. Udah saya baca, berulang-ulang kali saya baca. Dan ini diberikan kepada DPR. Tapi yang dibaca itu beda dengan yang diberikan kepada KIP. Seharusnya jangan dong, ini publik. Artinya apa yang tertuang di sini? Katanya Bung Abdul juga ikut merancang visi misi ini. Nih visi misinya ini. Ini saya ikut, saya baca ini, Bung. Visi misi ini. Saya lihat di poin mana ini keberpihakan terhadap anak muda. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya belum menemukannya itu. Inilah langsung saya belum ini masih itu artinya kalau kita buka visi misi Duha paslon nomor urut 2. Udo Hidayat itu, Al Hidayat Bancin ST itu, dia mewakili dan merepresentasikan dan ditugaskan hari ini dari Kaula Muda untuk menjadi barometer anak muda yang hari ini keluar daripada zona nyamannya dan bertarung di kancah nomor 1 Kabupaten Aceh Singkil. Ini keberanian, Bung. Kenapa kita hari ini off the record lah, yang sedomen lah, yang ini. Ketika menang, ya kemana posisi anak muda itu? Tidak ada. Dan itu tidak tertuang di mana-mana pun. Nah, artinya yang ingin saya sampaikan, keberpihakan paslon nomor 2 itu jelas terhadap anak muda. Jelas sekali terhadap anak muda. Coba bantah itu poin life skill itu. Itu tertulis di visi misi kami. Poin kelima itu. Hafal saya itu. Karena hari ini anak muda itu jangan menjadi, maaf kita katakan, kacung politik. Anak muda punya positioning. Anak muda punya bergaining, anak muda punya keinginan untuk membangun negerinya. Ini yang harus kita narasikan. 2 tahun 2020, Bung Abdul ini dia merancang milenial. Rumah milenial bersama Bung Setianto. Bung Setianto hari ini dia duduk masuk di bawah anggota saya itu sebagai juru kampanye Duha. Di struktural saya. Artinya apa? Artinya ini kan jangan ada ketimpangan ini. Mana keberpihakan terhadap anak muda, mana keberpihakan terhadap nelayan, mana keberpihakan terhadap generasi ke depan, mana keberpihakan ini, itu harus dipisah-pisah. Jadi kalau kita bernarasi yang menyesatkan, saya rasa anak muda hari ini jangan kita pertontonkan kepada anak muda bahwa politik ini hanya sebatas mereka pengikut. Tapi ambil posisi itu, ambil tempat itu. Karena apa? Karena kalau bukan anak muda sendiri yang mengendalikan generasinya, maka akan hancurlah generasi itu sendiri. Kan gitu, Bung Dian. Cocok? Cocok. Jadi saya berharap ini, begitu juga teman saya Bung Abdul dan kawan-kawan yang hari ini di kubu sebelah, kami berharap hari ini ayolah kita bernarasi yang benar, bernarasi yang kita pertontonkan kepada khalayak publik bahwasanya kita hari ini sepakat untuk merubah. Kita cinta negeri ini memang, tapi kita benci sistem yang ada. Kan gitu. Ayolah, narasi itulah yang kita bangun. Narasi inilah yang kita bangun sehingga ke depan bergaining anak muda di 2030 2029 pemilu ke depan itu sudah ada posisi-posisi masing-masing. Nah, hari ini ada sorotan-sorotannya. Jangan kita hanya membangun framing media, kita kumpulkan anak muda, kita kumpulkan ini, kita tunjuk siapa teropong ini, teropong itu, tapi ketika dikontestasi lari semua.
Gitu. Iya. Mungkin itu. Ini kayaknya nih perlu apa sedikit nih Bang, karena ini katanya antara yang di sini dengan yang di mana tadi disampaikan ya? Ya disampaikan. Tidak sesuai. Ada videonya. Kalau saya buka videonya, mungkin nanti payah kita. Saya substansial orangnya, Bang. Betul. Nah, coba Bang Abdul, gimana nih Bang? Ini perlu diklarifikasi Bang. Iya, kita klarifikasi permasalahan ini nih juga ada saya baca di salah satu status ataupun tulisan lah di media sosial, di media sosial terkait dengan yang disampaikan oleh sahabat kami Bobby. Jadi terkait dengan hal itu sebenarnya begini. Berarti ada sesi klarifikasi nih ya. Oke, lanjut. Oke, siap lanjut. Ada diberikan ruang untuk perbaikan dan perubahan terkait dengan visi misi yang telah didaftarkan saat di awal. Karena begini, pada saat itu paslon kita berjibaku dengan parpol-parpol saat di Jakarta. Nah, itu perlu itu menjadi satu alasan proses. Nah, kenapa ini di samping beliau itu ada di Jakarta untuk pengurusan segala macam terkait dengan partai pengusung, ini proses di KIP juga berjalan. Nah, ini tidak mungkin kita berikan ataupun karena memang mohon maaf sama sekali kita belum ada rapat-rapat terkait dengan visi misi yang ingin kita sampaikan. Maka saat di-upload di KPU atau KIP di KIP Singgil itu memang masih mentah dan perlu perbaikan. Itu yang perlu kita pahami. Nah, ada satu lagi tadi terkait dengan di mana sih ada visi misi 01 terkait dengan anak muda. Tadi sudah saya jelaskan panjang lebar, akan tetapi itu spesifik. Nah, secara umumnya ini ada mungkin saya juga belum ini jelas. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan, kesehatan agama, dan melalui pendidikan yang berorientasi terhadap pengembangan anak muda. Sebenarnya antara spesifik lebih mendalam sama yang umum itu memang kalau kita salah artikan agak bias memang artinya gitu. Jadi saya rasa itu tidak perlu kita perdebatkan ketika kita diundang oleh Extra M dalam kancah apa sih tentang anak muda gitu. Saya rasa ini cukup gamblang, cukup clear gitu. Itu. Oke. Jadi sedikit saya ingin garis bawahi kedua paslon ini. Saya ikut kedua-duanya. Nah, ikut kedua-duanya boleh ditanya sama Pak Oyon itu atau Pak Hamzah. Sempat saya duduk dengan Pak Hamzah itu sampai jam 12 malam di hotel di Banda Aceh di Penayung, tanya sama beliau. Waktu itu rekomendasi Gerindra. Saya hari ini generasi muda mengikuti dari awal sampai 2 bulan, 3 bulan kami di Jakarta itu saya mengikuti. Jadi bukan hanya Pak Oyon saja yang berjibaku dengan partai-partai politik. Artinya Pak Dul juga. Artinya begini, kita hari ini menarasikan Pak Oyon ini linknya jauh. Linknya ini, linknya itu, linknya itu. Buktinya hari ini berjibaku. Itu bahasa Bang Abdul. Kalau bagi kami, inilah relasi yang sesungguhnya. Ketika kita mendapatkan partai penguasa, ketika kita mendapatkan partai-partai yang memang itu partai-partai besar. Ini adalah poin penting yang hari ini harus diketahui oleh masyarakat Kabupaten Aceh Singkil, khususnya kaula muda. PSI itu merepresentasikan dirinya sebagai partai anak muda. Dan hari ini PSI itu ada di kubu Duha. Jangan satu. Yang 2 bulan itu saya mengikuti dan bahkan saya jumpa dengan Pak Oyon, saya jumpa dengan Pak Dul, saya ada di situ. Ini saya rasa konteks kita di sini kalau masalah parpol itu udah di luar dari betul tapi begini kita ingin sampaikan itu bukan persoalan tapi katanya mudah itu semua kita ke lobby sana lobby sini toh tingkat parpol saja tidak bisa di lobby gitu loh kotak kosong katanya itu apa yang kedua ini terlalu mengikuti media sosial yang kita tidak saya pelaku saya ikut hadir dan buktinya ada semua bahkan Bang Abdul yang membuat alhamdulillah
Hari ini Partai Gerindra dan Bang Abdul masukkan foto-foto itu ke dalam Facebook. Saya di Jakarta itu ketawa melihatnya. Apakah begini pertontonan politik kita di Kabupaten Aceh Singkil? Seharusnya jangan dong. Kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi. Terkait visi misi ini tadi apa segala macam, Bung. Saya ingin sampaikan hari ini pesan kepada kita semua. Bagaimana kita ingin membangun negeri ini, bagaimana kita ingin merancang struktur negeri ini untuk kokoh menghadapi Indonesia Emas tahun 2040 sekian, 2045. Tapi ketika kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan partai, persoalan-persoalan ini menjadi alasan besar untuk kita. Saya rasa tidak. Kenapa duha bisa? Kenapa sahabat harus ada harus ada revisi lah yang inilah. Oke, kita anggap tidak sempurna. Tapi saya sangat keliru ketika jawaban itu keluar dari Bung Abdul. Artinya jangan kita berikan contoh yang tidak baik dong. Oke. Kan gini. Mungkin dulu tulisannya di Bindul ya, Bang. Bindul ya. Nyambung sama pertanyaan dulu. Atau menyambung dari tadi tuh Bindul. Dulu Bindul masih independen. Gimana nih Bang? Apakah Bindul sahamnya udah dibeli nih atau gimana nih Bang? Karena narasinya kan sudah mulai ini Bang. Gimana coba nih Bang? Menyambung tadi. Sekitar 3 atau 4 bulan yang lalu saya diundang di sini sebagai penggiat media sosial di Aceh Singkil. Ada Bang Dapi juga Dian. Nah, kenapa pada hari ini posisi saya sebagai tim dari sahabat? Tentu itu punya perjalanan panjang dan pastinya sudah melalui prosesnya. Kenapa pada saat saya tampil di sini podcast Extra FM itu murni kita menilai perspektif kedua kandidat atau itu udah final kemarin Bang Dapi ya. Udah final ya. Perspektif saya sebagai penggiat media sosial itu dalam sisi melihat kedua calon dalam kacamata Bindul. Saya sampaikan selalu Bindul itu badan intelijen Bindul. Saya juga nggak tahu siapa intelijennya kan. Akan tetapi seperti itu. Nah, pada hari ini saya hadir di atas undangan Extra FM sebagai tim sahabat. Itu artinya kenapa saya memilih Pak Oyon dan Pak Hamzah? Pasti saya ada 5 poin yang menjadi pertimbangan saya kenapa saya lebih condong mendukung pasangan sahabat dan diberikan ruang oleh pasangan sahabat. Pasangan sahabat, kedua calon ini, baik Pak Oyon maupun Pak Hamzah itu memiliki jejak rekam yang cukup baik. Dalam arti Pak Oyon sudah menjabat sebagai bupati selama 5 tahun. Pak Hamzah mungkin kita nggak usah cerita, beliau pernah sebagai ketua pengadilan kita di Singkil ini selama lebih kurang 4 tahun. Gitu. Satu lagi terkait dengan kenapa saya pastinya itu ujung-ujungnya Bang Dian ya. Saya melihat pasangan sahabat berorientasi terhadap Aceh Singkil sekarang dan akan datang. Apa itu? Terkait dengan visi untuk membangun Aceh Singkil. Bahkan pada hari ini kita selalu kena pada 2012-2017 itu Pak Oyon telah banyak menorehkan hasil-hasil kinerja beliau. Apa kelebihan Pak Oyon? Beliau itu untuk membangun Aceh Singkil selalu disampaikan kita tidak bisa berjibaku dengan APBK. APBK kita kecil. Itu tidak akan mampu untuk membangun Aceh Singkil. 700 miliar belum pernah diangka di 1 triliun. 1,3 kata Pak Oyon. Ini. Oh, siap. Ini kita diluruskan. Bukan 1,3 ya? Bukan ya? Enggak, maksudnya ini kan cerita tadi. Tadi. Ya. Ini kan cerita permasalahan setelah Pak Oyon. Nah, ini sekalian menjawab pertanyaan netizen tadi, Bang. Setelah Pak Oyon. Rekam jejak gitu ya. Rekam jejak. Setelah Pak Oyon. Oke, ini langsung kita sekalian. Konekkan aja karena nyambung juga kan. Ini nyambung kayaknya. Nah, keberhasilan Pak Oyon selama beliau menjabat 2012-2017 itu
Jadi jangan dikaitkan, oh itu wakilnya si Anu. Oke. Oh iya. Pasti Siap. bahkan mohon maaf kita. Si beliau mungkin dari 002 lah saya bilang. Iya. Si beliau lah. Si beliau atau si Anu lah gitu Bang. Iya, si Anu. Ketika ditanya, Pak ini Pak, oh piye lah, aku kan ban serap. Itu bukan jawaban yang mesti dipertonton ke masyarakat. Dalam makanya sampai hari ini Pak Oyon selalu menyampaikan sebenarnya keberhasilan pembangunan di Aceh Singkil tidak terlepas dari komitmen kita untuk menjemput bola ke APBA ke pusat, bagaimana dengan tanggul, bagaimana dengan pembangunan di Aceh Singkil, jalan, jembatan, kemudian yang lain-lain gitu. Bagaimana dengan ekonomi masyarakat Aceh Singkil ini hidup. Jadi saya nggak mungkin, oh ini apanya Pak Oyon, nggak. Saya bukan untuk ria bagaimana dengan kinerja Pak Oyon, nggak. Saya nggak mungkin menyampaikan hal tersebut. Kita cukup Pak Oyon 5 tahun, bagaimana masyarakat Aceh Singkil merasakan. Selanjutnya Pak Dul Musrid 5 tahun, bagaimana masyarakat. Nggak ada alasan kita cerita permasalahan COVID. Itu bukan alasan-alasan tertentu. Kenapa? Toh dana COVID ada dana tersendiri kok. Kenapa? Dengan alasan ini kembali lagi narasi di media sosial. Ya, refocusing anggaran. Ini apa segala macam. Itu bukan menjadi suatu lemahnya kepemimpinan kita. Satu lagi, Pak Oyon tuh orangnya tegas, visioner, memiliki jaringan yang luas sampai ke pusat. Jadi saya rasa APBN, APBA, bahkan ini ada yang menelpon, Pak seperti ini. Mungkin ada hal-hal yang tertentu kita dalam hal konteks di sebagai bintang tamu di sini nggak mungkin kita sampaikan semua kan gitu. Dian kan, Bang Dapi kan. Itu. Oke. Ini pasangan Duha nih gimana nih? Track record nih. Saya lagi-lagi ingin menyampaikan narasi kita yang ingin kita bangun hari ini adalah narasi untuk kepemudaan. Kita sepakat itu. Saya Pak Oyon, Pak Hamzah, saya sebutkan itu. Kenapa Bung Sipulan. Artinya kita belum sepakat ini titik temunya bahwasanya dua calon ini adalah putra-putra terbaik negeri ini. Itu harus kita sepakati. Terkait tentang track record kepemimpinan, saya rasa juga penilaian itu hanya kepada masing-masing masyarakat. Tapi ingin saya ulas sedikit. Kita tidak ingin membangun negeri ini, tapi masyarakatnya yang sengsara. Bukti daripada data BPS itu jelas, PP 131 tahun 2015. Itu jelas. Aceh Singkil masuk di dalam daerah zona daerah kemiskinan. Dan itu artinya apa? Itu dikeluarkan tahun berapa? Dan pada masa kepemimpinan siapa? Saya tidak ingin sampaikan itu. Karena apa? Kita tidak ingin membangun negeri ini, tapi masyarakatnya yang sengsara. Untuk apa kita megah ini, megah itu, tapi masyarakat menjerit. Itu bukti data, itu bantahlah itu. Itu peraturan lembaran negara itu. PP tahun 2015 nomor 131. Coba buka itu. Yang ingin kita sampaikan hari ini, ke depan saya rasa membangun itu, ya kan, membangun itu, apalagi hari ini Pak Dul dibarengi dengan Partai Gerindra, itu partai pemenang. Itu satu. Yang kedua, bukan partai pemenang, nomor 2. Presidennya. Ini kembali lagi kita jelas. Presiden Republik Indonesia hari ini tanggal 20 November nanti itu adalah Bapak Prabowo. Oktober. 20 Oktober itu Bapak Prabowo Subianto. Wakilnya Gibran Raka Buming Raka atau yang sering disapa Mas Gibran itu dari Partai Golkar. Artinya dua partai besar ini, ya kan, yang hari ini juga Pak Dul dan saya mengikuti, bahkan saya ada video-videonya langsung bertemu dengan pimpinan-pimpinan yang di Jakarta itu. Kenapa hari ini Gerindra itu bisa didapatkan oleh Pak Dul? Itu bukti bahwasanya Pak Dul itu punya relasi tinggi di sana.
Kalau kita bicara jangan ada alasan COVID, enggak bisa, Bung. Ya kan, enggak bisa. Kita hari ini kita tahu, saya juga tahu, boleh dibuktikan di media itu, saya pernah kritisi itu pemerintah waktu itu. Ya kan, refocusing itu meresahkan, bahkan DPR itu meresah merasa mereka. Jadi itu adalah bencana nasional. Ya. Bukan bencana yang bahkan dunia. Ya bahkan dunia. Iya. Jadi kita hari ini ingin menarasi pembangunan ini, pembangunan itu, mana buktinya? Artinya ke depan, ini bicara ke depan, ya kan? Lagi-lagi ingin saya sampaikan di sini nih. Mana ini yang di sini nih? Mana ini yang udah direvisi atau belum, Bang Abdul? Loh, bagaimana ini direvisi, ini udah masuk ke KPU? Kalau yang ini udah. Oh, yang ini udah ya. Ini yang terakhir nih yang dibacakan di sidang penyampaian salah tuh Bang. Salah ini. Ini yang mana nih? Ini yang mana nih posisi ini? Jadi ini saya dapatkan ini pas saya ikut sidang paripurna pembacaan visi dan misi, ya. Tapi yang dibacakan itu berbeda dengan yang ada di dalam ini. Nah, itu bahkan Bung Doni itu sampai ingin interupsi dia. Karena itu punya hak mereka untuk, karena namanya sidang paripurna dong, ya kan? Kita ingin meluruskan, jangan lari daripada tracknya, itu. Tapi saya tadi tidak ingin bicara soal menyerang Pak Oyon, menyerang Pak Hamzah. Tapi anak muda hari ini kita punya perwakilan di situ. Nah, itu poinnya. Kita punya perwakilan. Al Hidayat itu sama seperti Gibran Raka Buming Raka. Anak mudanya gitu ya. Yang hari ini harus kita akui bahwasanya dari sekian calon hanya Mas Al Hidayat yang hari ini merepresentasikan anak muda. Jadi kita jangan bohongi hati. Bahwasanya yang paham betul tentang anak muda ya Bang Hidayat. Kalau kita bicara kepada Pak Dul tentang Pak TikTok ini, konten kreator ini, iki. Dia nggak paham karena bukan generasinya, bukan zamannya. Nah, kalau kita bicara hari ini kepada Pak Hamzah, Pak, gimana ini kita apa segala macam tentang ini apa? Waduh. Dia baca lagi baca, tapi Al Hidayat, saya rasa dia punya Instagram, dia punya Facebook. Kita kan ingin menuju Indonesia emas di 2045. Kan begitu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Artinya ada perwakilan kita. Kenapa kita harus merusak citra anak muda itu? Karena dikendalikan oleh orang-orang yang ingin merusak citra anak muda itu. Jadi pertahankanlah hak kesulungan ini. Hak kesulungan inilah yang akan kita pertaruhkan ke depan. Karena kita yang akan menentukan nasib negeri ini ke depan. Yap. Kita kan cukup panas nih Bang ya. Kita butuh break sejenak nih Bang. Oke. Cuma bersahabat. Ya, asik kan terus nih udah nih. Ya baik Ekstra Manesma, kita jeda lebih dulu ya, nanti kita lanjutkan kembali ya. Untuk diskusi kita ya. Jangan kemana-mana, tetap di Podcast Ekstra FM. Menurut penelitian, mengonsumsi satu jenis protein dapat menurunkan risiko stunting sebesar 3,7%. Protein hewani dapat diserap tubuh dengan sempurna dan memiliki dari selatan langsung saja menuju Gondomanan, belok kanan sebelum perempatan, teman-teman yang menunggu di Saidan, di jalanan, angkat sekali lagi gelas. Oke, kembali di Podcast Ekstra FM. Oke, masih bareng anak muda dari masing-masing pasangan calon yang pastinya ngebahas mengenai programnya untuk anak muda. Tadi sudah banyak ya diulik sama anak mudanya. Panas juga Bang. Balas pantun ya kan. Dan seperti tadi yang sudah kami sampaikan di awal, kalau ada 2 penanya yang akan beruntung ya. Karena ini banyak banget ya yang nanya ya melalui Instagramnya Radio Ekstra FM, karena sore hari ini kita kasih kesempatan nih untuk para netizen gitu kan memberikan pertanyaan ya. Cuman nggak bisa semuanya gitu kan. Hanya 2 penanya yang beruntung sore hari ini ya, untuk tentunya ini pertanyaan untuk narasumber ya. Nanti dijawab. Yang pertama dari Wakle 480, pertanyaannya begini. Apakah bisa kedua belah paslon tidak melakukan politik praktis? Mungkin ini didikitkan ini Bang, masuk politik praktis mungkin
politik uang gitu. gitu ya. Saya kira Ya. politik instan gitu. Iya, maksudnya Itu mungkinnya ya? seperti itu Itu mungkin. ya? Karena kan itu penjabarannya terlalu luas ya. Instan gitu kan. Politik instan, Praktis gitu. praktis, mungkin Oke. itu. Langsung dijawab atau pertanyaan berikutnya? Kayaknya langsung jawab dulu, Bang. Oke, silakan. Dari mana dulu nih? Bobi Tetap dulu. dari sini. Oh, Satu dulu. Oke. Iya. Baik. Terkait Hmm. ini mungkin politik praktis terkait dengan money mungkin. Mungkin ya. Mungkin Ya, mungkin ya, kita oke. apa. Hmm. Nah, terkait dengan ini sama-sama kita pahami antara kos politik ya. Ya. Itu tim sampai hari ini untuk membiayai tim kita itu kita harus mengeluarkan kos politik. Oke. Itu tidak bisa kita hindari. Dana Iya. kampanye gitu. Dana kan. kampanye, membiayai kegiatan-kegiatan. Itu sampai hari ini tim audit dari KIP itu laporan-laporan keuangan itu udah diwajibkan. Ya, ya. Bagaimana kesediaan keuangan dari 01 yang dilaporkan ke KIP. Saya rasa untuk hal yang ini ya cukup sederhana memang menjawabnya. Masalah perputaran keuangan tim sahabat itu resmi dilaporkan ke KIP melalui akuntan, mungkin akuntan sebelah sana ya. Jadi ada laporan keuangan. Jadi terkait dengan di lapangan ya itu tadi kita untuk membiayai tim kita, untuk memperkuat tim kita di bawah ya ini juga harus kita kasih uang minyak tim-tim kita untuk ke lapangan. Ini tuh hal yang lumrah. Dan itu legal, Bang. Kan? Itu legal. Nah, Itu kalau untuk legal. uang cendol gimana, Bang? Menyikapi dari tim 01 nih, Bang. Wah, itu Agak berat, Bang. itu agak berat kita menyampaikan Iya. apakah uang cendol cukup 5.000. Itu Iya, betul, artinya betul. begini dalam hal masing-masing di tim 01 dan 02 terkait dengan itu udah pasti pembahasan di masing-masing tim Iya. gitu saya rasa. Oke. Nah, itu dia. Kalau dari ini, Bobi. Sejauh ini yang memang kita ketahui bahwa laporan itu kan memang sudah diberikan kepada KIP, ya kan, KPU penyelenggara, artinya ada logistik politik, Ya. ada juga yang seperti disampaikan Pak Abdul tadi untuk mengakomodir kegiatan-kegiatan di lapangan. Ya. Tapi ini saya rasa pertanyaan ini lebih menjurus kepada money politik. Kenapa begitu? Karena itu sangat kental hari ini. Bahkan saya juga habis dari kontestasi 2024 ini saya juga ikut. Ya. Dan Pemilu alhamdulillah kemarin ya. kontestasi pertama saya mendapatkan suara hampir 1.000. Oke. Tapi saya nggak sebutkan detailnya Ya. karena itu nanti ria lah katanya, Ya, apalah ya. segala macam. Dan kita ingin membangun paradigma generasi kita dengan cara no money politik. Saya pernah galakkan itu, dari tim kita juga pernah galakkan itu untuk jangan mau menerima money politik. Oke. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, money politik ini menjadi menjadi anomali yang hari ini juga kita tidak bisa bantahkan bahwa siapa pemimpin di negeri ini yang tidak pernah melakukan money politik. Ya. Itu mungkin bisa dijawab oleh masyarakat sendiri. Ya. Tapi kembali lagi, money politik itu sulit untuk kita kita berantas kalau itu tidak dari hati kita sendiri. Nah, itu pesan kepada masyarakat. Ya. 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 Untuk kontestasi politik 2024 ini, jawabannya itu ada kepada masyarakat sendiri sebenarnya. Ini saya lemparkan pertanyaan ini kepada Bung Wak Le tadi kembali. Wak Le, ketika ada orang hadir ke rumah Wak Le, itu paslon nomor 1 atau nomor berapakah itu memberikan uang, jangan terima. Kan gitu. Kita mengajak hari ini, anak bangsa ini jangan mau dibeli. Anak bangsa ini jangan mau dimonopoli. Ketika kita sudah dibeli, ketika kita sudah dimonopoli, maka hak kita 5 tahun ke depan akan tergadaikan. Itu fakta itu. Cocok. Ya, masuk. Itu. Kita masuk aja, Bang Davi kan. Semua kita masuk. Itu kalau untuk money politik. Masuk pertanyaan kedua, itu Bang ya. Davi.
Pertanyaan kedua dari Nurmala. Pertanyaannya begini. Bagaimana langkah konkret paslon dalam mendukung jaminan mutu pendidikan bagi generasi muda Aceh Singkil? Ini penting kali ini Bang ya. Wah, ini penting. Karena gini Bang, kenapa Ya. itu penting? Selama ini aku lihat di sosmed Bang ya, perdebatan itu soal ini yang bangun siapa, ini yang bangun siapa. Sementara dalam konsep pembangunan Bang kan, itu kalau Indonesia itu jiwanya dulu baru raganya. Ya. Nah, di sini kita ingin melihat nih bagaimana komitmen dari setiap paslon terhadap dunia pendidikan. Untuk dunia pendidikan ya. Betul. Silakan Bang. Ini tetap dari 01 dulu nih ya. 01 ya. Memang jadi nomor 1 ini selalu yang terdepan ya. Selalu yang pertama. Baik. Terima kasih netizen. Siapa? Nurmala. Ya. Ya. Pertanyaannya langkah konkret dalam bidang pendidikan. Ya, benar. Ya. Terima kasih Nurmala. Jadi ini saya dapat bocoran juga dari teman-teman kita yang sekarang sedang nonton, mendengarkan. Ini terkait pertanyaan. Salah satunya itu ada di poin 13 pada visi dan misi kita. Poin 13 jelas mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan, kesehatan dan berorientasi pada pemuda dan olahraga. Jadi jelas ada bahasa pemuda, artinya ya kita yang di tim 01, tim sahabat, di mana representatif kita itu ya kita sebagai konseptor, kita sebagai yang menyajikan data, konten-konten kreator, bagaimana pengelolaan media sosial yang kita sajikan ke masyarakat itu dengan santun, data-data, kita tidak melakukan hal-hal di luar dari norma-norma gitu. Ya terlepas mungkin ada akun-akun bodong yang menyerang secara membabi buta. Itu di luar dari konteks kita dalam tim sahabat muda di tim Pak Oyon Hamzah. Selanjutnya peningkatan sumber daya guru dan fasilitas proses belajar mengajar. Itu udah terjawab semua ya. Artinya dalam visi dan misi sudah terjawab semua. Kemudian di poin 15, ini yang sama 16. Ya. Mengirim putra daerah yang berprestasi untuk belajar ke jenjang yang lebih tinggi ke luar Aceh Singkil. Itu saya rasa ini pertanyaan Dek Nurmala sudah terjawab semua terkait dengan komitmen terhadap dunia pendidikan. Mungkin ada banyak poin-poin lagi tetapi yang berkaitan dengan pertanyaan yang 3 itu yang bisa saya kunci gitu. Dari Duha sendiri? Kalau dari Duha sendiri itu ada di 10 program Aceh Singkil Mende. Poin pertama itu membangun sekolah unggul. Sekolah unggul. Hanya kita di Aceh Singkil ini bisa mungkin dilihat berapa ratus SMA, berapa ratus SME, berapa puluh SMK, tapi belum ada sekolah unggul. Ya kan? Maka inisiatif daripada sekolah unggul ini agar ketika ada putra-putra daerah, putra-putri daerah kita yang punya prestasi, yang hari ini sekolah unggulnya itu di Subul Salam, ya kan? Ketika dia membawa nama sekolahnya, yang tahu orang itu dia membawa nama Subul Salam. Tapi hari ini framing ini akan kita geserkan dan kita pastikan itu insya Allah melalui, kalaupun nanti katanya melalui link, kita akan melalui link Gerindra boleh, link Golkar hari ini juga boleh. Ini harus dipahami, link PSI juga boleh. Artinya yang pertama itu tadi ada sekolah unggul. Yang kedua memberikan beasiswa plus. Apa itu plus tuh Bang? Nah ini yang menarik. Beasiswa plus itu artinya kita tidak tumpang tindih. Kita tidak memberikan pilihan. Oh ini anak si Fulan dia harus dapat beasiswa ke Amerika. Oh ini, dan itu terjadi. UI dapat beasiswa dari UI. Tidak, kita hari ini Pak Dul berkomitmen dan Al Hidayat juga berkomitmen. Ketika mereka menjabat 5 tahun ke depan, maka seluruh mahasiswa putra daerah yang keluar di daerah, sekolahnya di daerah akan diberikan seluruhnya beasiswa 100%, dan itu sudah pernah dilakukan dari 2020 dan itu saya langsung yang ikut mengawal di MPD.
Nah, ada beasiswa luar negeri dikasihkan kepada orang-orang luar negeri. Kalau tidak saya salah, angkanya lumayan fantastis, tapi tidak usah kita sebutkan. Ada beasiswa mahasiswa yang hari ini kuliahnya di luar daerah, yang kita konotasinya kita takut paginya makan super mie, malamnya makan super mie, subuhnya keluar super mie, kan gitu. Itu karena saya mengalami itu. Yang kedua ada beasiswa untuk skripsi. Diberikan itu beasiswa kepada orang-orang yang lagi menyusun skripsi yang hari ini revisi berkali-kali oleh dosennya. Oh, ini nanti dibawakan orang yang buat skripsi begini. Nah, itu dipikirkan oleh pasangan nomor urut 2. Berkolaborasi dengan visi misi Presiden Republik Indonesia terlantik tahun 2024 tanggal 20 Oktober. Lengkap mengandung satu. Yang ketiga ada asah life skill anak muda. Itu jelas, narasinya itu, nomenklaturnya itu jelas, life skill anak muda. Kalau kita buat untuk anak muda itu bias, kemana-mana bisa. Dengan membangun ini, membangun itu, bisa. Life skill anak muda ini. Nah, hari ini, menit ini kita lagi mempertontonkan kepada publik. Inilah skill anak muda. Konten kreator, betul. Konten kreator, TikTokers yang di FB ngedit, buat desain grafis, ya kan? Hari ini kita juga bersepakat untuk PSAS itu sudah pernah dipegang oleh Ali Hidayat langsung sebagai anggota DPR dan memberikan stimulan kepada PSAS, Persatuan Sepak Bola Aceh Singkil. Itu bukti fakta bahwa hari ini pasangan nomor urut 2 ini konkret keberpihakannya terhadap pendidikan. Memberikan seragam sekolah gratis. Itu jelas di 10 program Aceh Singkil Mende. Kita di dalam membuat program itu juga tentu memikirkan ini program bisa dipakai atau tidak ke depan untuk anak bangsa. Dan kita sudah koordinasikan langsung ini kepada Bapeda. Dan siapa yang membantah itu? Kalau bahwasanya hari ini satu-satunya calon yang mengkonfirmasi dan meselaraskan visi misi dengan Bapeda untuk anggaran 5 tahun ke depan itu hanya pasangan nomor 2. Itu bukti fakta yang tidak bisa dibantahkan. Boleh kita tanya sama Bapeda. Ketika itu ada juga dilakukan oleh Bang Abdul atau kawan-kawan yang hari ini konseptor di belakangnya 01, saya belum melihat itu. Karena saya ikut langsung waktu itu untuk merumuskan ini. Artinya untuk pembangunan generasi, ini pendidikan ini kan pembangunan generasi, pembangunan produk-produk Aceh Singkil, agen-agen Aceh Singkil ke depan untuk membangun negeri ini kan itu sudah tertuang di dalam 10 program strategis. Betul. Menarik nih Bang ya program ini. Tapi yang perlu menjadi catatan gini Bang, ini kan karena tema kita janji manis nih Bang. Takutnya ini hanya gimmick Bang. Karena setiap kita kan bisa aja Bang kan menyampaikan ini untuk gimana kami anak muda Bang memastikan itu nggak gimmick. Bisa nggak Bang meyakinkan bahwa inilah yang akan betul-betul kami kawal 5 tahun ke depan. Sedikit dari Bang Abi untuk memastikan itu bukan gimmick Bang. Tadi saya udah panjang lebar menyampaikan apa sih peran anak muda di tim sahabat. Kemudian udah kita sampaikan tadi terkait dengan program-program sahabat ketika terpilih. Ini pasti ketika terpilih. Kalau nggak terpilih gimana kita mau menjalankan program gitu. Untuk memastikan keterlibatan anak muda itu udah pasti. Secara langsung Pak Oyon, ini penyampaian beliau sama kita tim-tim kreatif sahabat muda, kami orang kami toh kade. Kami nggak tahu apa-apa tentang teknologi informasi. Nah, yang bisa membantu kami, yang mengawal untuk 5 tahun ke depan ketika kita terpilih, sahabat terpilih itu adalah ya kalian anak-anak muda yang sekarang yang pada hari ini membantu untuk bidang kreator, penyampaian secara edukasi di bidang media sosial, seperti yang disampaikan sahabat saya Bobby, TikToker, Instagram, Facebooker, sampai hari ini alhamdulillah seluruh gagasan ide-ide yang ingin kita sampaikan ke pasangan Oyon Hamzah itu
langsung diokekan. Pak, kita seperti ini, kita buat konten-konten seperti ini, tujuannya seperti ini. Nah, bisa kita lihat, kita mengelola akun media sosial Sahabat Muda Aceh Singkil, kemudian ada akun Pak Sapriade Oyon dan Hamzah. Itu kita penyampaian yang penggagas itu semua ya anak-anak muda pada. Artinya pertanyaan Dian tadi lebih kepada keyakinan kami Pak Oyon memberdayakan kita anak muda, bukan kami, kita anak-anak muda Aceh Singkil sesuai penyampaian di Pak visi dan misi tadi. Bagi saya, oke. 2020 stimulan yang diberikan oleh Pak Dul Mursid, artinya ini akan kita ambil barometernya ke situ, yaitu beasiswa mahasiswa. Beasiswa mahasiswa itu diberikan langsung oleh MPD. Mungkin pada masa sebelumnya saya tidak tahu, ada saya dengar info juga dari senior-senior saya, itu diberikan perorangan langsung. Tapi hari ini itu diberikan lembaga MPK hari ini namanya. Dan saya terlibat langsung kepanitiaan di dalam MPK dan saya tidak menerima beasiswa itu karena saya tahu alhamdulillah masih mampu saya ini. Itu bukti bahwasanya ini bukan omon-omon. Kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, positioning anak muda hari ini di tim Duha itu sangat strategis. Artinya yang menentukan kebijakan ke depan itu ada dua sektor. Yang pertama tim sukses, ya kan. Yang kedua anak-anak muda yang hari ini seluruh anak-anak muda yang diserap aspirasinya yang akan disampaikan oleh anak-anak muda juga. Nah, porsi dua ini sudah terbagi. Nah, porsi Al-Hidayat itu dia mengurusi seluruh problem anak muda. Apapun itu dan sudah tertuang di dalam visi dan misi. Posisi Pak Dul dan dibarengi dengan partai-partai penguasa ini yang akan melobi ke atas. Loh, kita menelpon hari ini, kita telepon ke provinsi itu XL, pakai kartu as di sini, mati dan cepat itu. Itu analogi sederhananya. Tapi hari ini ketika Mualim menang, ya kan, Pak Dul menang, Prabowo-nya hari ini presiden, insya Allah kalau kartu as ini tanpa pulsa pun sampai ke atas. Itu kata ketua kami Wartono Subianto. Berarti udah ada paketnya. Nah, jadi kita bernarasi itu harus jelas. Jangan kita biaskan kebiasaan itu menjadi momok buruk bagi anak muda ketika ini tidak tercapai di 2025. Ketika anak muda ini ya kita punya posisi penting hari ini. Generasi muda punya posisi penting. Ijal dia sebagai apa di situ? Nah, ada saya, ada Kak Ade dan ada teman-teman yang lain yang hari ini juga bergerilya. Nah, ya kan? Bergerilya ada muda, Musrid Dayat. Jelas, muda, Musrid Dayat. Mana muda? Nggak mungkin kan gitu. Nah, itu bagi saya, tapi kita lebih ke substansi. artinya yang ingin saya sampaikan hari ini bahwa poros ini harus diperjuangkan. Ini adalah poros anak muda, Bang. Abang sudah pernah memperjuangkannya di 2020 dengan Bang Sotianto membangun rumah milenial. Artinya ke depan 2029 kita akan melihat generasi-generasi kita ini mereka yang akan memimpin negeri ini. Nah, melalui Al-Hidayat hari ini membuktikan bahwa yang orang Abang rancang itu dia berani ambil itu. Mungkin itu. Ya, ini terakhir nih, mungkin bisa digambarkan nih ya kan, calon bupati dan calon wakil bupati, sosok seperti pemimpin siapa sih? Gitu. Singkat aja. Nah. Dari mana dulu nih? Dari sana boleh. Saya tegak lurus dengan Partai Gerindra karena kebetulan saya di politisi Partai Gerindra. Saya tegak lurus, saya gambarkan Pak Dul itu sebagai Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Mixnya di situ. Kesederhanaan, cacian dan makian 2012 yang 2014 yang dilakukan oleh tim-tim yang lain kepada Pak Jokowi itu dia terima dengan kesederhanaan, dia kampenkan itu dengan Pak Prabowo dan Pak Prabowo masuk ke dalam kabinetnya Pak Jokowi. Itu sebagai bagi saya ini contoh berpolitik yang tidak amburadul. Jadi untuk wakilnya jelas dong Mas Gibran. Mas Gibran itu kita harus bangga hari ini, Bung. Ada perwakilan anak muda hari ini
yang jadi wakil presiden Republik Indonesia. Loh, sekalipun dia anak Presiden Jokowi, kan gitu. Belum tentu ketika saya anak Presiden Prabowo, saya nggak mungkin nggak maju jadi pilgub atau pilbub. Kenapa? Pembangunan itu harus merata dari atas. Ketika saya berhubungan dengan pimpinan pusat, ketika saya bukan siapa-siapa, ini nggak jalan ini. Tapi ketika saya punya posisi di situ, apalagi partai-partai pengusung ini menguasai dan memang posisinya mendukung salah satu calon khususnya nomor urut 2 ini, ya insya Allah sampai ke depan ini lancar. Kan gitu. Dan saya bisa pastikan itu. Dan insya Allah, ini bukan apa ya. Dan insya Allah ketika ini berhasil, duduklah Pak Dul Mursyid ini dan Pak Al Hidayat ini sebagai wakil bupati dan wakil bupati Kabupaten Aceh Singkil 2024-2029, maka insya Allah pertengahan dari para pemimpinan mereka ini, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka akan kita hadirkan ke Kabupaten Aceh Singkil ini melalui Partai Gerindra. Jelas. Dari paslon 1, kira. Ini untuk paslon 2 memang murni gambaran presiden wakil presiden sekarang, representatif di Aceh Singkil, karena itu gambaran yang disampaikan oleh sahabat saya Bobby. Akan tetapi mungkin kontras ketika hari ini Partai Golkar memasang calon gubernurnya di nomor 1 hari ini. Ombus. Nah, itu dinamika. Jadi artinya itu fakta. Itu fakta yang tidak terbantahkan. Fakta dan dinamika lah. Dinamika. Nah, terkait dengan gambaran menggambarkan Pak Oyon dengan tokoh pemimpin. Kalau saya lebih kepada Pak Saddam Hussein, Pak Oyon. Kenapa? Saddam Hussein mana? Kenapa? Libya. Presiden Libya. Irak. Saddam Hussein. Nah, kenapa? Saya menganggap beliau itu orangnya tegas. Tegas tidak neko-neko. Bahkan sampai hari ini ketegasan Pak Oyon itu diakui oleh teman-teman aparatus sipil negara ASN. Itu diakui. Kalau Pak Oyon menyampaikan A, maka kepala dinas itu harus A. Nah, mungkin kalau Pak Dul, langsung, karena dari tadi disampaikan teman-teman, Pak Dul kemarin yang selama 5 tahun, Pak Dul menyampaikan A, sampai di kepala dinas B. Artinya, garis komando, ketegasan itu ada sama Pak Oyon. Itu. Maka saya menyandingkan beliau itu dengan Saddam Hussein yang lebih keras, berwibawa. Nah, wakilnya? Terkait dengan wakil, saya menggambarkan Pak ini dengan tenang Pak SBY. Tenang, santun cara berbicaranya. Ini nanti kita sampaikan. Mohon teman-teman sahabat-sahabat muda lihat situasi. Itu saya rasa yang lebih menggambarkan ini terkait dengan pandangan kita kedua sosok yang sekarang kita dukung gitu. Sebelum kita tutup diskusi kita, mungkin kita mintakan untuk closing statement ya dari meyakinkan lah Bang. Iya, masing-masing narasumber. Silahkan. Satu lagi. Mana nih? Satu ya. Oke. Baik. Ekstra mania. Yakinlah. Ini seorang Abdul Brutu yang hari ini hadir sebagai narasumber mewakili sahabat Pak Oyon dan Pak Hamzah. Para generasi muda Aceh Singkil, saatnya kita bersatu bergandengan tangan untuk masa depan kita yang lebih baik, yang lebih gemilang. Bersama Oyon Hamzah, kita bisa membawa kemajuan yang nyata yang kita impikan dengan semangat juang dan ikat yang baik. Mari kita dukung pemimpin yang tak pernah lelah memperjuangkan kemajuan daerah. Kita ada harapan untuk kemajuan-kemajuan di masa depan. Mari kita wujudkan Aceh Singkil yang lebih maju dan lebih sejahtera. Itu closing statement dari sahabat. Oke. Dari paslon 2. Silakan. Ke kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada teman-teman muda, kepada generasi-generasiku, generasi-generasi muda, jangan mau dimonopoli. Jangan mau dikendalikan orang-orang yang merusak generasimu sendiri.
buktikanlah bahwa kita punya hak kesulungan itu. Dan hak kesulungan itu yang kita pertaruhkan untuk menentukan nasib masa depan kita ke depan. Kepada teman-teman muda, ada quote yang sering saya dengar, with great power comes great responsibility. Kekuatan yang besar mempunyai tanggung jawab yang besar. 25.000, 13.000 adalah kaula-kaula muda. Jangan mau dikendalikan dan jangan mau dihancurkan nasib kita ke depan. Your choice matters, your voice make a difference. Pilihanmu penting, suaramu penting, pilihanmu menentukan nasibmu ke depan. Mungkin itu, mari kita dukung Duha, karena Duha mempunyai generasi muda, karena Duha mempunyai perwakilan anak muda, dan Pak Dul paham betul kemana arah kepemimpinan masa depan negeri ini ke depan. Dan Pak Dul yang memberikan jalan tengah dan pondasi dasar untuk kepemimpinan anak muda hari ini, yaitu Al-Hidayat sebagai wakilnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kepada Bang Abdul ketika ada bahasa saya yang salah, juga kepada Bapak Sapriyadi Manik dan Bapak Hamzah Sulaiman. Ketika saya tidak bersepakat dengan ide-ide dan gagasan kalian, maka saya mohon maaf karena saya punya pilihan berbeda. Begitu juga kepada host dan kawan-kawan tim kru semuanya, Ekstramania. Saya hormat kepada kalian karena kita bentuk daripada generasi muda dan Al-Hidayat mewakili representasi anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kayaknya Keduanya luar biasa. kayak sebelumnya Bang, kita tos air. Oke. Iya. Itu dia. Memang nggak salah untuk sore hari ini ya. Mana cuaca dingin tapi hangat di sini Bang ya. Ya, semangat anak muda luar biasa. Dan ya pemirsa, terima kasih ya untuk Isinya daging semua. ya. Terima kasih untuk narasumber ya. Iya, yang sama-sama. keren-keren Mantap, ya. Mudah-mudahan ini juga bisa mencerahkan anak muda Aceh Singkil untuk tidak salah memilih ya pada 27 November nanti ya. Dan itu diserahkan kepada kita ya, apalagi kita sebagai anak muda adalah generasi penerus begitu ya, generasi yang akan melanjutkan tonggak kepemimpinan Aceh Singkil tentunya ke depan. Sampai jumpa di episode mendatang tentunya dengan bintang tamu yang gak kalah kerennya ya. Tetap di PodX, Podcast Extra FM. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. I was anymore, I was with you.